saudara yang dikasihi Tuhan. Apa kabar hari ini saudara? Luar biasa, saya yakin sekali dan saya percaya bahwa kita anak-anak Tuhan pasti diberkati dengan segala kelimpahan Tuhan. Saya percaya juga betapa merindukan seluruh pelayanan ini saudara. Hati jiwa kita merindukan kebersamaan seperti dulu yang bisa bersama-sama di gereja ini, berhimpun bersama-sama. Pagi hari ini, walaupun kita dibatasi oleh tempat, dibatasi oleh waktu, dan saudara-saudara ada di rumah masing-masing, saya percaya lawatan Tuhan itu sama di tempat ini dan dimanapun Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian berada. Di dalam ibadah ini saya yakin sekali kuasanya yang diimpartasikan dalam kehidupan kita, kuat kuasa Roh Kudus Tuhan memenuhi setiap hidup kita. Saudara-saudara, pagi hari ini mari dengan seluruh kerinduan kita datang beribadah. Kita beri yang terbaik buat Tuhan. Kita ucapkan syukur kepadanya atas berkat kasih dan karunia-Nya yang Dia berikan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Mari bersama-sama kita memulai ibadah kita pagi hari ini. Kita mau berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Allah kami yang baik, kami anak-anak-Mu mengucap syukur terima kasih kepadamu pada pagi hari ini. Betapa Tuhan luar biasa memelihara seluruh kehidupan kami hari lepas hari. Tidak pernah sedetik pun Tuhan tinggalkan dan biarkan kami. Tuhan selalu bersama dengan kami. Tuhan tepati janji Tuhan untuk tidak pernah meninggalkan kami dan selalu bersama dengan anak-anak Tuhan. Pagi ini Tuhan, hadirlah di tengah-tengah kami. Hadirlah urapi kami, penuhi kami Tuhan. Sehingga kami setiap roh jiwa kami Tuhan merasakan hadirat-Mu, merasakan kuasa-Mu di dalam ibadah hari ini Tuhan. Oh Tuhan, kami rindu urapan-Mu nyata dalam kehidupan kami. Oh haleluya. Amin Tuhan, terima kasih. Haleluya. Saudara-saudara, mari bersama-sama kita angkatkan pujian dan penyembahan kita kepada Allah kita. Katakan kerinduan kita, pujian sembah kita kepada Allah dengan segenap hati kita dan seluruh jiwa kita. Katakan pujian ini bersama-sama. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Oh Tuhan, Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya, ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Oh katakan dengan kerinduan-Mu pujian ini saudara-saudara. Sungguh besar setiamu, oh amin. Kau nyatakan bagiku, haleluya. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya, percaya
percaya janjimu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu, hanya kau segalanya bagiku. Ku percaya janjimu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu, hanya kau segalanya bagiku. Ku percaya janjimu ajaib, amin Tuhan, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya tak akan ku takut, tak akan ku gentar. Kaulah imanku, kaulah Tuhanku. Tak akan ku ragukan, ku percaya. Oh, ku percaya janjimu ajaib terukir Tuhan. Haleluya Yesus, amin Tuhan. Ku berserah di dalam kekuatanmu, hanya kau segalanya bagiku. Oh, ku percaya janjimu ajaib, amin, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya, ku percaya, ku percaya. Orela bashe karabara bara 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 bara. Ina bashe. Haleluya. Jesus. Kami mengucap syukur, kami tinggikan Engkau Tuhan. Kami agungkan namamu, semua hidup kami serahkan padamu. Oh, jamah kami Tuhan, lingkupi kami Tuhan, penuhi kami bersamamu. Ada bersama Bapak Karabase, ada pada rasa dalam mulia pada sadera karamu. Oh, di masyarakat dalam pada oh, haleluya. Kami tinggikan Engkau, Yesus Kristus Tuhan, Kau layak disembah. Oh, di masyarakat oh, di sekarang oh, di masyarakat si Bapak Karama Yesus. Oh, di masyarakat. Sungguh luar biasa Engkau Allah kami. Hadirat-Mu memenuhi kami Tuhan. Hadirat-Mu memenuhi jiwa kami. Tuhan, Engkau ada Tuhan bersama dengan kami. Roh Kudus-Mu, Roh Kudus-Mu penuhi kami. Engkau
Allah kami yang besar, dan kami bangga memiliki Allah seperti Engkau Tuhan. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan selalu menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji, yang sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darinya. Ku terima sekarang kemenangan darinya. Katakan sekali lagi. Ku terima sekarang kemenangan darinya. Haleluya. Beri kemuliaan aja buat Tuhan. Yes, haleluya. Saudara, penuh dengan sukacita katakan pujian-pujian kita buat Tuhan, amin. Bertepuk tangan hanya buat Tuhan, katakan dengan penuh sukacita, katakan ini pujian ini. Woo! Tidak ada yang terlewatkan pada pagi hari ini. Semua umat Tuhan dilawan Tuhan dengan penuh kemenangan. Woo! Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari ini harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa tadi patahkan. Mari bersorak, mari bersorak bagi Dia. Come on! Anggur baru tanjuran, urapi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, penuhi umatnya, nyata kuasanya. Amin Tuhan. Haleluya. Katakan bersama-sama kembali pujian ini. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Bersama katakan, hari inilah harinya Tuhan,
indah. Come on. Minyak baru dan curah penuhi umatnya, nyata kuasanya, nyata kuasanya. Katakan sekali lagi, nyata kuasanya. Tuhan, Engkau bertata atas puji-pujian kami, amin. Yes Lord, tidak ada yang mustahil. Hari ini dipenuhi dengan sukacita, amin. Yes Tuhan, Engkau hadir Tuhan bersama dengan kami. Yes Tuhan. Ku kan terbang, terbang, terbang tinggi di awan. Yes. Ku kan terbang dan melayang bersamamu. Oh, oh. Ku kan terbang, terbang, terbang tinggi di awan. Ku kan terbang dan melayang bersamamu. Haleluya. Tuhan, Tuhan Yesus sudah bertata puji-pujian kami. Katakan, firman Tuhan bina bagi kakiku, janjimu terang bagi jalan-jalanku, kebenaranmu menuntun setiap hari. Ku menantikan beri kekuatan baru. Ku kan terbang tinggi di awan bersamamu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Haleluya. Amin Tuhan, amin. Kami rasakan Engkau Tuhan. Firman-Mu Tuhan kakiku, janjimu, janjimu terang bagi jalan-jalanku, kebenaran-Mu menuntun setiap hari. Ku menantikan beri kekuatan baru. Ku kan terbang tinggi di awan bersamamu dalam kemuliaan. Amin. Sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Janjimu di atas segala jalanku, rancangan-Mu melebihi rancanganku. Firman-Mu sungguh tak membebaskanku berjalan lebih tinggi, berjalan bersama-Mu. Ku kan terbang, 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 yes, tinggi di awan. Amin. Ku kan terbang dan melayang bersama-Mu. Ku kan terbang, terbang, terbang tinggi di awan. Ku kan terbang dan melayang bersama-Mu. Terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Sekali lagi, ku kan aman
Oh, haleluya, haleluya. Beri kemuliaan hanya buat Tuhan, saudara-saudara. Amin. Saya yakin ada penuh sukacita, amin. Tidak ada seorang pun yang dilewatkan hari ini. Kekuatan Tuhan menggerakkan setiap hati kita, memenuhi setiap hidup kita, melingkupi setiap hidup kita. Kita rasakan kuasanya yang ada nyata sampai hari ini. Oh, Yesus, Engkau dahsyat dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Kami siapkan ladang hati kami Tuhan. Kami siapkan ladang hati yang subur ini Tuhan, untuk mengerti akan firman-Mu, untuk merasakan akan firman-Mu, dan menjalankannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berfirmanlah bagi hidup kami Tuhan. Yes Lord Jesus. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Pakailah hidupku seumur hidupku. Hanya ini Tuhan persembahanku, terimalah Tuhan permohonanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Betapa hatiku, oh amin, berterima kasih Yesus. Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Bersama katakan, hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Betapa hatiku, oh Tuhan, amin, berterima kasih. Kau mengasihiku, haleluya. Kau memilikiku. Bersama katakan pujian ini. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku.
Oh haleluya. Ya Tuhan. Amin. Pakailah hidup kami Tuhan seumur hidup kami. Kami siap terus melayani-Mu Tuhan. Untuk menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau pakai kami. Kami siap mendengar firman-Mu. Berfirmanlah bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Puji nama Tuhan, sidang jemaat Tuhan yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita akan kembali mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Jika bulan ini tema kita berbicara tentang penjala manusia. Minggu kemarin kita telah mengikuti kegiatan ibadah Harnas Kaum Muda. Bagaimana kaum muda bisa berdampak bagi banyak orang. Demikian juga pada pagi hari ini kita diajak oleh firman Tuhan bagaimana kehidupan kita bisa menjadi penjala manusia. Minggu yang telah lewat saya sudah menyampaikan firman Tuhan berbicara bagaimana menjadi penjala manusia. Yang pertama perlu diingatkan untuk kita bisa menjadi penjala manusia, kita harus benar-benar mengalami kehidupan bersama dengan Tuhan. Ada satu pengalaman pribadi yang luar biasa yang terjadi dalam hidup kita. Seperti Petrus yang mengalami pengalaman pribadi bersama dengan Tuhan. Dan yang kedua, kita harus berani membuat keputusan sebagai bukti komitmen kita untuk kita terus ikut Tuhan. Sehingga dengan demikian kita akan bisa menjadi penjala manusia. Pagi hari ini mari kita akan melihat firman Tuhan terambil dalam kitab Yudas. Pasal yang pertama kita akan membaca ayat yang ke-17. Sidang jemaat Tuhan mari buka Alkitab kita. Yudas pasal pertama ayat yang ke-17 sampai dengan ayat yang ke-23. Demikian firman Tuhan. Berikut firman Tuhan, nasihat-nasihat untuk meneguhkan iman. Tetapi kamu saudaraku yang kekasih, ingatlah akan apa yang dahulu telah dikatakan kepadamu oleh rasul-rasul Tuhan kita, Yesus Kristus. Sebab mereka telah mengatakan kepada kamu menjelang akhir zaman akan tampil pengejek-pengejek yang akan hidup menuruti hawa nafsu kefasikan mereka. Mereka adalah pemecah belah yang dikuasai hanya oleh keinginan-keinginan dunia ini dan yang hidup tanpa Roh Kudus. Akan tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Tunjukkanlah belas kasihan kepada mereka yang ragu-ragu. Selamatkanlah mereka dan jangan merampas mereka dari api. Tetapi tunjukkanlah belas kasihan yang disertai ketakutan kepada orang-orang lain juga. Dan bencilah pakaian mereka yang dicemarkan oleh keinginan-keinginan dosa. Firman Tuhan mengingatkan kepada kita dalam ayat yang ke-23, selamatkanlah mereka dengan jalan merampas mereka dari api. Tetapi tunjukkanlah belas kasihan yang disertai ketakutan kepada orang-orang lain juga dan bencilah pakaian mereka yang dicemarkan oleh keinginan dosa. Berbicara tentang penjala manusia, ini berbicara tentang bagaimana kita memenangkan jiwa. Bagaimana kita bisa membawa orang lain percaya kepada Yesus. Dan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita akan melihat apa yang dikehendaki oleh firman Allah untuk kita bisa menjala manusia. Mari kita akan melihat di sini kata firman Tuhan, selamatkanlah mereka dengan jalan merampas mereka dari api. Hal yang pertama untuk kita bisa menjadi penjala manusia atau menjadi alatnya Tuhan untuk bisa memenangkan jiwa, membawa jiwa datang kepada Tuhan. Kata firman Tuhan, selamatkanlah mereka dengan jalan merampas mereka dari api. Seorang penjala, dia tidak bisa menunggu sidang jemaat Tuhan. Penjala tidak mungkin dia hanya memegang jala yang ada di rumah atau yang ada di tempatnya. Seorang penjala dia harus pergi ke tempat di mana ia harus mendapatkan ikan. Sehingga dengan kata lain, kalau kita ingin menjadi penjala manusia, maka kita harus bertindak
kita harus berinisiatif, kita harus keluar untuk mendapatkan pribadi, mendapatkan jiwa yang belum mengenal Tuhan. Dalam firman Tuhan ini mengatakan, selamatkan mereka dengan jalan merampas mereka dari api. Kita harus bertindak, kita harus melakukan satu tindakan untuk membawa mereka keluar dari satu situasi keadaan yang berbahaya, dari satu situasi keadaan yang sangat-sangat begitu merugikan, begitu menakutkan, sehingga kitalah yang harus bertindak. Nah, firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan hal itu kepada kita sidang jemaat Tuhan, bahwa inilah situasi menjelang akhir zaman ini. Dikatakan oleh firman Tuhan bahwa ada banyak orang yang hidup dalam keraguan. Ayat 22 jelas mengatakan, tunjukkanlah belas kasihan kepada mereka yang ragu-ragu. Oleh karena keadaan-keadaan yang sedang terjadi, oleh karena situasi yang sedang dialami, keadaan dunia yang semakin hari semakin tidak baik, bermacam-macam persoalan yang terjadi, sakit penyakit yang silih berganti, sampai hari ini ahli sekalipun belum bisa mempatenkan bahwa ada obat yang bisa menyembuhkan, yang bisa menghentikan virus yang ada ini. Situasi-situasi yang terjadi ini sidang jemaat Tuhan bisa membawa kepada satu pengaruh yang luar biasa bagi kehidupan setiap orang, sehingga membuat orang bisa ragu-ragu. Ada kebimbangan, ada keraguan di dalam dirinya. Nah, ini menjadi panggilan kita sebagai gereja Tuhan, ini menjadi tugas kita sebagai gereja Tuhan, ini tugas kita sebagai anak-anak Tuhan untuk kita menunjukkan belas kasihan kepada mereka yang ragu-ragu, kata firman Tuhan. Untuk kita bisa merampas mereka dari satu situasi yang dikatakan oleh firman Tuhan, ada satu situasi yang berbahaya, mereka ada di tengah-tengah nyala api, mereka ada dalam keadaan keraguan. Ini dikatakan oleh firman Tuhan. Nah, kitalah yang diminta oleh firman Tuhan untuk menunjukkan tindakan yang nyata untuk kita bisa membawa mereka kembali lagi kepada kehidupan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, untuk hal itu bisa terjadi sidang jemaat Tuhan, ada beberapa hal yang mau saya mengajak kita melalui kebenaran firman Tuhan ini. Ini menjadi bagian yang harus kita perhatikan dan kita lakukan di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Mari kita melihat dalam ayat yang ke-17, kita baca bagian firman Tuhan. Tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, ingatlah akan apa yang dahulu telah dikatakan kepada kamu oleh rasul-rasul Tuhan kita, Yesus Kristus. Dalam firman Tuhan ini mengingatkan kepada kita bahwa sebelum semuanya terjadi ada nubuatan sudah disampaikan oleh rasul-rasul Tuhan kita Yesus Kristus apa yang akan terjadi menjelang akhir zaman ini. Situasi yang terjadi dikatakan oleh firman Tuhan, sebab mereka telah mengatakan kepada kamu menjelang akhir zaman akan tampil pengejek-pengejek yang akan hidup menuruti hawa nafsu kefasikan mereka. Situasi ini bisa membawa kita masuk kepada satu keadaan tadi. Ada banyak anak-anak Tuhan, orang-orang percaya yang juga mengalami keadaan-keadaan sulit. Ketika permasalahan ini terjadi sidang jemaat Tuhan, bukan berarti kita lepas dari dampak yang ada di tengah-tengah kehidupan dunia ini. Kita mengalami dampak yang terjadi. Bisa saja hal itu justru terjadi dalam kehidupan kita. Sehingga ada orang-orang yang mengejek, ada orang-orang yang menghina kita, ada orang yang mungkin mengata-ngatai kita tentang
Apa yang selama ini kita harapkan? Akibat dari keadaan-keadaan seperti ini bisa mendatangkan keraguan bagi setiap anak-anak Tuhan sehingga membuat mereka lemah di dalam iman. Nah, oleh sebab itu firman Tuhan mengingatkan kepada kita malam hari ini, mereka adalah pemecah belah yang dikuasai hanya oleh keinginan-keinginan dunia ini dan yang hidup tanpa Roh Kudus. Nah, ini satu situasi. Ini satu keadaan yang terjadi. Nah, lalu apa yang harus kita perhatikan, yang harus kita lakukan? Firman Tuhan mengingatkan kepada kita agar kita bisa menjadi penjala manusia, agar kita tetap bisa menjadi berkat di tengah-tengah kehidupan dunia sekarang ini, agar kita bisa memenangkan dan menjangkau jiwa-jiwa, maka ada hal yang harus dibangun di dalam diri kita sebagai anak Tuhan. Kalau minggu yang lalu saya katakan kita harus alami yang pertama, bagaimana kuasa Tuhan itu terjadi dalam hidup kita, sehingga kita benar-benar hidup oleh karena kuasa Tuhan itu terjadi. Yang kedua, kita harus punya keputusan, tetapi hari ini saya lanjut lagi. Firman Tuhan mengatakan akan tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Nah, ini firman Tuhan ingatkan. Untuk kita bisa merampas mereka dari api, dari bahaya, untuk kita bisa membawa orang-orang ada dalam keraguan untuk percaya dan menerima Tuhan sungguh-sungguh, maka kita harus membangun diri kita sendiri, kata firman Tuhan. Akan tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci. Berbicara tentang membangun. Tidak ada seseorang kalau ingin membangun rumahnya, ia memiliki satu perencanaan asal-asalan. Jelas sekali. Ketika dia membangun, dia ingin benar-benar bangunan itu memiliki satu kekuatan dan memberi satu jaminan ketika dia masuk dan tinggal di dalam bangunan itu, maka dipastikan dia akan aman. Demikian juga dalam kehidupan kita, firman Tuhan ingatkan untuk kita bisa memenangkan jiwa, untuk kita bisa menjadi berkat. Maka kita harus benar-benar membangun diri kita sendiri di atas iman yang paling suci dan berdoa dalam Roh Kudus. Iman yang paling suci. Artinya iman yang paling suci itu adalah iman yang hanya percaya kepada Yesus. Tidak ada yang lain. Kita menaruh harap kita hanya kepada Tuhan. Karena iman itu dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dan bukti dari segala sesuatu yang belum kita lihat. Nah, kita percaya bahwa hanya yang sanggup melakukan itu adalah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita. Nah, oleh sebab itu sidang jemaat Tuhan penting bagi kita hari-hari ini agar kita bisa memenangkan jiwa, untuk kita bisa menjangkau dan mencela jiwa. Maka hal yang penting bagi kita adalah kita harus melihat bagaimana iman kita. Apakah di tengah situasi yang seperti sekarang ini, iman kita masih kuat dalam Tuhan? Kita masih menaruh harap kepada Tuhan? Kita masih percaya Yesus menjadi satu-satunya jawaban, bukan salah satu, satu-satunya jawaban dalam hidup kita? Yesus itu satu-satunya menjadi teladan dan contoh di dalam hidup kita dalam menjalani kehidupan ini. Oleh sebab itu firman Tuhan ingatkan kepada kita pada pagi hari ini, maka kita harus membangun iman kita itu dengan sungguh-sungguh. Ini yang harus kita lakukan untuk kita bisa menjangkau jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Nah, coba bayangkan kalau di tengah situasi ini kita yang berkata kita ini orang Kristen, kita sudah terima Yesus, kita percaya kepada Yesus, di tengah masalah lalu dikatakan kita jadi orang Kristen yang galau, orang Kristen yang bimbang, orang Kristen yang ragu-ragu, orang Kristen yang tidak memiliki iman yang kuat. Lalu apa yang bisa diikuti orang? Apa yang bisa diteladani? Apa yang bisa dipercayai orang? Oleh sebab itu penting jemaat Tuhan hari ini, hal yang pertama ini bagi kita untuk kita bisa merampas, merebut orang-orang yang hidup dalam keraguan. Kata firman Tuhan, mereka yang ada di dalam bahaya, tadi rampaslah mereka dari nyala api. Mereka ada dalam keadaan yang sangat berbahaya.
firman Tuhan ingatkan, maka kita harus membangun iman kita. Iman kita harus benar-benar dibangun. Tanpa iman yang kuat, tanpa iman yang sungguh-sungguh dalam Tuhan, mustahil untuk kita bisa memenangkan jiwa bagi Tuhan. Nah, yang kedua yang kita harus perhatikan kata firman Tuhan, ayat 21 berbicara demikian. Peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah, sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Untuk kita bisa membawa orang yang ada dalam keraguan percaya kepada Tuhan, untuk kita dapat merabut mereka dari bahaya yang sedang terjadi dalam hidup mereka, maka firman Tuhan ingatkan buat kita pada pagi hari ini, peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah. Peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah. Berbicara tentang kita memelihara, itu berbicara tentang bagaimana kita merawat. Di dalam kita memelihara sesuatu, kita benar-benar memperhatikan. Misalnya tanaman saja kita perhatikan bagaimana supaya apa yang ia perlukan itu terpenuhi. Kita memelihara ternak, kita perhatikan semuanya. Apa tujuannya? Supaya apa yang menjadi harapan kita, apa yang menjadi tujuan dari yang kita lakukan itu benar-benar ada hasilnya. Nah, pertanyaannya kepada kita pagi hari ini, mengapa Yesus itu mau mati buat kita? Mengapa Yesus itu mau menunjukkan kasihnya begitu luar biasa buat hidup kita? Dikatakan peliharalah dirimu di dalam demikian dalam kasih Allah, dalam kasih Allah. Mengapa? Karena Yesus punya tujuan buat hidup kita. Tujuan itu bukan hanya berbicara Bapak Ibu Saudara tentang hanya surga nanti. Tujuan itu tidak hanya berbicara tentang hidup yang kekal. Ya, itu benar. Tetapi tujuan Allah di dalam hidup kita ketika kita hidup dalam dunia ini, yaitu tadi kita ini menjadi teladan iman bagi orang lain sehingga orang pun bisa percaya kepada Tuhan. Yang kedua, Tuhan mau agar kita ini benar-benar menunjukkan betapa kita ini menghargai, betapa kita ini benar-benar mengagumi, betapa kita ini mensyukuri tentang kasih Allah dalam hidup kita, sehingga kita memeliharanya. Dan ketika kasih itu dipelihara dalam hidup kita, maka dari kasih Allah inilah akan mampu mendorong kita, memotivasi kita, menggerakkan kita untuk kita bisa mengasihi sesama kita, manusia seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Tidak ada yang dapat menggerakkan kita untuk kita memiliki belas kasihan kepada orang lain, untuk kita bisa menjangkau orang lain selain daripada kasih Kristus di dalam hidup kita. Nah, sidang jemaat Tuhan, saya bersyukur karena sepanjang minggu ini ketika berbicara tentang kita mencela manusia, saya senang sekali ketika saya pergi minggu yang lalu pelayanan ke pelosok pedalaman. Dan ketika sampai di sana memang ada satu daerah itu yang memang sama sekali belum ada orang yang percaya kepada Tuhan. Waduh, jalannya sudah sulit. Untuk memulai saja sidang jemaat Tuhan mau masuk di rumah siapa? Siapa yang kita temui itu minta ampun susahnya. Karena tidak ada yang kita kenal. Tetapi karena kita membawa kasih Tuhan, lalu dengan sendirinya ada orang yang menemui kita berbicara-bicara dan akhirnya membawa masuk ke dalam rumah. Dan di dalam pembicaraan-pembicaraan yang disampaikan, nah mulailah pembicaraan itu mengarah kepada kasih Allah yang ada dalam diri kita. Dan saya bersyukur pada waktu itu ada 2 orang yang menyerahkan hidup dan menerima Tuhan. Dan mereka minta dibaptis. Siapa yang menggerakkan? Kalau bukan karena kasih Tuhan tidak mungkin. Sidang jemaat Tuhan, ngapain kita pergi jauh-jauh? Ngapain kita harus berjalan? Mengapain kita harus bingung di tengah-tengah situasi kesial dengan siapa kita bertemu, di mana kita akan
tinggal. Tentunya suatu hal yang tidak mungkin, tetapi karena ada kasih Tuhan yang ada dalam diri kita, yang menggerakkan kita, karena kita juga memiliki belas kasihan seperti Yesus memiliki belas kasihan kepada kita, lalu kita memiliki belas kasihan kepada orang lain. Sehingga demikian Bapak Ibu Saudara, saya bersyukur sehingga firman Tuhan mengatakan kita dapat merampas mereka dari api. Nah, ini penting bagi kita. Oleh sebab itu, penginjilan atau kita bisa menjadi penjala manusia ketika kita menyadari bahwa ada satu bahaya yang sedang diperhadapkan, yang sedang terjadi di tengah-tengah kehidupan orang yang belum mengenal Tuhan. Nah, bahaya ini yang dikatakan tadi oleh firman Tuhan bahwa mereka itu hidup di tengah api. Selamatkanlah mereka dengan jalan merampas mereka dari api. Sepanjang kita belum menyadari bahwa orang itu ada dalam bahaya, maka kita tidak akan memiliki satu sikap responsif atau satu sikap yang kita memiliki kasihan mereka. Harus ditolong mereka. Nah, inilah yang menggerakkan. Contohnya Bapak Ibu Saudara, kita melihat ada orang yang berbahaya misalnya. Anak kecil saja, saya melihat misalnya anak saya sering nyebrang jalan di depan gereja, lalu ada anak-anak ini, itu menjadi perhatian sehingga ketika ada mobil saya sudah teriak, "Hey, jangan suka nyebrang-nyebrang." Ini karena menyadari ada bahaya. Ada satu sikap kita hanya dengan ucapan kita mengingatkan. Nah, apalagi yang lain. Nah, demikian yang Tuhan mau sebenarnya. Itu yang harus hidup di dalam diri kita. Nah, untuk bisa itu hidup maka kita harus memiliki iman yang sungguh-sungguh dalam Tuhan. Iman yang suci dikatakan oleh firman Tuhan. Dan berdoa dalam Roh Kudus. Nah, yang kedua, kita benar-benar harus melihara kasih Tuhan. Jangan sampai kasih Tuhan itu tawar dari diri kita. Jangan sampai kasih Tuhan itu menjadi hambar di dalam diri kita. Kalau itu hambar, kalau itu tawar, kasih Tuhan itu sudah tidak ada dalam diri kita, sidang jemaat Tuhan, maka kita akan menjadi orang Kristen yang masa bodoh. Orang Kristen yang tidak lagi peduli dengan situasi yang ada di sekitar kita. Bahkan tidak peduli dengan jiwa-jiwa yang terhilang, yang sedang ada di dalam nyala api itu sendiri. Nah, oleh sebab itu dua hal ini penting bagi kita. Saya ingatkan dua hal ini penting ya. Iman tuh harus kuat. Yang kedua, kasih itu harus dipelihara di dalam hidup kita. Sehingga demikian kita dapat merampas mereka kembali. Dikatakan oleh firman Tuhan, selamatlah mereka dengan jalan merampas mereka dari api. Tetapi tunjukkanlah belas kasihan yang disertai ketakutan kepada orang lain juga. Dan bencilah pakaian mereka yang dicemarkan oleh keinginan dosa. Kita nggak bisa kompromi dengan pakaian. Pakaian itu adalah hal-hal yang mereka lakukan yang di luar dari firman Tuhan. Tetapi kita mengasihi jiwa mereka. Nah, oleh sebab itu pada pagi hari ini mari sidang jemaat Tuhan, mari kita terus hidup untuk menjadi berkat bagi sesama, untuk kita bisa memenangkan jiwa bagi kemuliaan nama Tuhan, untuk memperluas kerajaan Allah di muka bumi ini. Maka firman Tuhan ingatkan kepada kita pada pagi hari ini. Kita harus sungguh-sungguh hidup dalam iman, kita sungguh-sungguh hidup di dalam kasih Tuhan, dan dengan demikian kita benar-benar menjadi orang Kristen yang peduli akan orang lain. Tuhan kiranya memberkati kita melalui perenungan firman Tuhan yang dapat kita nikmati pada pagi hari ini, dan saya percaya sidang jemaat Tuhan semua kita akan terus hidup di dalam Tuhan, hidup di dalam satu semangat yang luar biasa dalam melayani pekerjaan Tuhan. Kita akan terus membawa orang-orang yang hidup dalam keraguan kepada kepastian Kristus. Mari kita datang kepada Tuhan. Mari kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan pada pagi hari ini, untuk Tuhan boleh pakai kita senantiasa. Haleluya Yesus. Mari kita responi firman Tuhan ini. Dengan kita ambil komitmen bersama sidang jemaat Tuhan, kita naikkan satu pujian di hadapan Tuhan. Betapa hatiku Tuhan berterima kasih kepadamu. Kita mau Tuhan pakai kehidupan kita. Amin Yesus. Amin Tuhan. Ini kerinduan hati kami Tuhan.
Kami rindu Engkau terus memakai kami. Kami rindu Tuhan Engkau terus menyatakan kasih kuasa-Mu dalam hidup kami. Amin. Hatiku Terima kasih Yesus, amin. Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan, Amin, persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatku seumur hidupku. Katakan betapa hatiku berterima kasih. Betapa hatiku Naikkan syukurmu kepada Tuhan, sidang jemaat Tuhan. terima kasih. Amin. Yesus, Oh, Kau telah mengasihiku. mengasihiku, Kau memilikiku. Bawa hidupmu, katakan hanya ini Tuhan. Hanya ini Tuhan persembahanku, Benar Tuhan. segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Pakailah hidupku, cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Pakailah hidupku sebagai alatku seumur hidupku. Hanya ini Tuhan. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatku seumur hidupku. Pakailah hidupku. Pakailah hidupku sebagai alatku seumur hidupku. Pakailah hidupku Tuhan. Pakailah hidupku Yes, Yesus. sebagai alatku seumur hidupku. Amin, amin, haleluya, haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Sidang jemaat Tuhan, mari merendahkan diri di hadapan Tuhan pagi ini. Mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan pagi ini. Masih adakah kasih Tuhan dalam hatimu? Masih adakah kasih Tuhan tinggal dalam hidupmu?
haleluya. Tiada yang lebih ya Tuhan, Kau yang layak kami puji. Haleluya Yesus. Besar kasih-Mu Tuhan, ajaib perbuatan-Mu. Amin, haleluya. Haleluya, sidang jemaat Tuhan. Mari kita ingat bahwa dunia ini bukan semakin lebih baik. Keadaan semakin tidak menentu. Pertanda akhir zaman telah tiba. Ada bagian yang penting yang firman Tuhan ingatkan kepada kita. Kita harus benar-benar membangun iman kita, iman yang kuat. Kita harus memelihara kasih Allah ada dalam diri kita, sidang jemaat Tuhan. Pelihara kasih itu, jaga, rawat kasih itu dengan baik-baik. Tetapi firman Tuhan juga mengingatkan agar kita jangan lupa. Kita harus memberitakan Injil itu. Kita harus pergi merampas mereka dari api. Kita harus membawa mereka yang ragu-ragu. Sehingga ketika akhir zaman ini sudah tiba, kita semua akan tinggal dalam kekekalan bersama dengan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, aku berdoa, biarlah tambah hari iman kami semakin teguh di dalam Engkau. Tuhan, kami persilakan Engkau terus boleh menguji dan mengizinkan kami melewati setiap ujian dalam hidup ini, agar kami dapat menemukan dan melihat bagaimana kemurnian iman kami dalam Engkau. Terima kasih buat setiap situasi dan kondisi yang boleh terjadi Tuhan, sehingga di dalamnya kami tahu bagaimana hikmat Roh Kudus menuntun membimbing kami yang tidak terbatas hadir dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Dan terima kasih dengan segala tantangan, ujian, cobaan yang boleh terjadi dalam hidup kami. Dengan demikian kami tahu bagaimana kami merawat kasih-Mu tinggal dalam hidup kami. Bagaimana kami tahu mengerti yang namanya menjaga kasih Tuhan yang begitu luar biasa yang telah diberikan buat hidup kami, sehingga kami dapat menjaganya dari segala bentuk kuasa kegelapan, kuasa si jahat Tuhan yang ingin merampas, merebut, yang ingin menghancurkan. Sehingga dengan situasi-situasi yang ada itu, kami dilatih menjadi orang-orang yang terlatih di dalam hal merawat dan menjaga kasih-Mu. Terima kasih Tuhan. Demikian juga dengan situasi-situasi yang ada ini, membukakan mata rohani kami, melihat ternyata ada banyak orang-orang yang hidup dalam keraguan, yang ketidakpastian. Lebih daripada itu ada banyak orang-orang yang oleh karena situasi pergumulan ini mereka hidup yang tidak benar, sehingga kami rindu Tuhan. Pagi ini pakai kami menjadi alat-Mu. Kesukaan dan kesenangan kami adalah ketika kami dapat mempersembahkan jiwa-jiwa kepada Tuhan. Dan itu juga menjadi kerinduan kami ya Tuhan buat seluruh sidang jemaat-Mu pagi ini. Roh Kudus Engkau pakai mereka, Roh Kudus Engkau perlengkapi mereka, Roh Kudus Engkau nyatakan kuasa-Mu dalam hidup mereka, sehingga semua sidang jemaat-Mu Tuhan bergerak di dalam kegerakan Roh Kudus di akhir zaman ini, sehingga mereka tidak hanya berdiam diri puas dengan keberadaan mereka, tetapi mereka boleh ambil bagian di dalam misinya Tuhan untuk menjangkau jiwa-jiwa. Tuhan, masa sukar adalah masa penuaian bagi gereja-Mu. Oleh sebab itu kami rindu Tuhan, utuslah kami dan pakai kami kemana saja Tuhan mau. Jika minggu kemarin kami dapat membawa jiwa, memberitakan Injil kepada banyak orang, bagaimana kasih Tuhan
Dan kami dapat melihat bagaimana hal-hal yang terjadi luar biasa. Ada banyak orang-orang yang dibebaskan, dimerdekakan, dilepaskan dari segala belenggu, dari segala ikatan-ikatan kotok nenek moyang mereka. Tuhan, kami melihat mereka mengalami kedamaian yang datang dari Tuhan. Itu juga menjadi kerinduan kami Tuhan ke depan. Untuk Tuhan terus pakai sidang jemaat-Mu, gereja-Mu Tuhan. Sehingga kami merasa betapa hebat dan kayanya Tuhan yang tidak terbatas yang kami percaya dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, ini doa kami buat sidang jemaat-Mu. Perlengkapi mereka dan berkati hidup mereka hari-hari. Kau berkati setiap usaha pekerjaan mereka, anak-anak mereka, rumah tangga mereka berkati. Apa saja menjadi harapan dan kerinduan mereka, makan minum mereka, kami percaya tak pernah berkekurangan. Karena Tuhan kami, Tuhan yang menciptakan segala-galanya. Terima kasih Tuhan, berkati. Jangan lindungi sidang jemaat-Mu dari segala wabah, penyakit yang ada ini Tuhan, Kau tutup bungkus mereka. Dalam nama Yesus, aku berdoa perlindungan-Mu sempurna atas hidup mereka. Karena kami mendengar sampai hari ini tingkat terpapar virus corona yang ada di Beritu Timur ini begitu semakin meningkat. Tetapi aku berdoa dan minta pertolongan daripada Allah sendiri turun atas sidang jemaat-Mu Tuhan. Sehingga ada kekuatan kuasa Allah yang bekerja dalam tubuh jasmani mereka. Sehingga mereka Tuhan benar-benar ada dalam perlindungan Tuhan. Yang sakit Tuhan sembuhkan mereka dalam nama Yesus. Kami doakan bangsa negara ini Tuhan, juga berkati bangsa kami. Berkati pemimpin bangsa kami Tuhan. Sehingga mereka dapat dipakai menjadi alat-Mu Tuhan untuk mendatangkan hal yang baik atas bangsa ini. Secara khususnya Kalimantan Tengah kami bawa dalam doa. Tuhan jaga lindungi ke provinsi kami ini dari segala hal yang tidak baik. Dalam masa-masa kampanye persiapan pilkada gubernur ini Tuhan, tetap kami doakan kedewasaan, kemampuan berdemokrasi secara benar Tuhan Engkau berikan kepada seluruh masyarakat. Demikian juga kedua kandidat, agar mereka Tuhan benar-benar menjalankan tugas mereka di masa kampanye dengan penuh tanggung jawab, sehingga mereka melaksanakan tugas itu sesuai dengan prosedur dan aturan yang berlaku Tuhan, sehingga dijauhkan dari segala pertikaian, perpecahan, pertengkaran, hal yang tidak baik atas provinsi ini. Kabupaten Beritu Timur kami serahkan dalam tangan Tuhan. Tuhan berkati pemimpin kami, bupati, wakil bupati, seluruh legislatif yang ada Tuhan, bahkan semua yang terlibat Tuhan dari tingkat kabupaten hingga sampai ke desa. Tuhan berkati. Terima kasih Bapa di surga. Kami bersyukur buat semuanya. Kami bersyukur buat semuanya. Sekali lagi Bapa, aku percayakan seluruh sidang jemaat-Mu ini dalam tangan-Mu. Mereka dalam milik dan kepunyaan-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan seluruh doa dan permohonan kami ini di dalam doa yang telah Engkau ajarkan kepada murid-murid. Mari kita ucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Sidang jemaat Tuhan, mari bangkit berdiri, arahkanlah hati dan pikiran-Mu. Di akhir ibadah ini terimalah berkat daripada Tuhan. Di akhir ibadah ini terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa yang Maha Kuasa. Di akhir ibadah kita ini terimalah kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus. Di akhir ibadah ini terimalah kekuatan kuasa Roh Kudus yang akan terus menyertai, membimbing, menuntun kehidupan-Mu, menguatkan, meneguhkan iman-Mu, serta menjadikan Engkau alatnya sebagai penjala manusia. Segala berkat ini kita terima hanya di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Kita tutup dan akhiri ibadah ini menaikkan pujian doa Yabes. Memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka hingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengar
Puji nama Tuhan, salam sidang jemaat Tuhan. Kita bersyukur pagi hari ini kita telah melaksanakan ibadah kita. Terima kasih buat kehadiran kita semuanya dan terus kita kuat dalam Tuhan. Kita masih ibadah di rumah masing-masing karena sampai hari ini setelah kami melihat ternyata penambahan orang yang terwabah virus corona di Barito Timur cukup tinggi. Dan hasil dari saya bertanya dengan beberapa yang lain, menurut keterangan bahwa ada banyak orang yang tanpa gejala. Ini yang sulit ya, ada banyak orang yang tanpa gejala. Nah, oleh sebab itu masih pesan saya selaku gembala sidang, ikuti protokol kesehatan dengan baik. Jangan lupa cuci tangan. Kalau habis dari mana langsung mandi. Ini supaya kita menjaga semuanya. Puji nama Tuhan, saya percaya Tuhan akan baik dalam kehidupan kita. Tetap semangat, terima kasih buat semua yang telah terlibat, song leader, singer, pemain musik, bagian rekaman, ya, audio yang ada. Tuhan berkati semua yang terlibat pada pagi hari ini. Salam sejahtera untuk kita, salam sehat, Tuhan memberkati. Salam.